data dari Riskesdas 2013 ya, 30% ibu rumah tangga Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita berhasil live lagi di Fitrah Season 2, Dok. Jadi kita memang punya program Fitrah namanya Fit Selama Ramadan. Memang setiap Ramadan kita selalu membuat konten-konten edukasi untuk awam. Nah, tahun ini kita mau coba cari materi-materi yang lebih menarik nih, Dok, yang lebih unik. Biasanya kan kalau yang standar tuh misalnya bagaimana nih puasa pada pasien diabetes atau bagaimana puasa pada pasien asma. Nah, hari ini kita coba ambil materi yang agak sedikit lebih unik gitu ya. Kita ambil bagaimana gapai berkah Ramadan dengan tubuh sehat bersama herbal di sekitar kita. Alhamdulillah hari ini sudah bergabung bersama kita Dr. Teli Kamelia, spesialis penyakit dalam, konsultan paru ya, Dok, konsultan paru. Nah, beliau ini memang salah satu praktisi herbal ya, Dok, praktisi herbal dengan keilmuan yang memang sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi bukan herbal asal-asalan ya, Dok. Kita kan praktek herbal dengan ilmu yang memang sesuai dengan evidence. Nah, hari ini selamat pagi Dr. Teli. Selamat pagi. Terima kasih banyak, Dok, sudah berkenan untuk hadir pada pagi hari ini. Jadi Dr. Teli pagi ini mau menyampaikan beberapa hal dulu ya, Dok ya. Nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang herbal. Boleh, Dok, untuk waktu dan tempat saya persilakan Dr. Teli untuk sedikit menyampaikan tentang materi mengenai herbal medicine ini. Silakan Dr. Teli. Ya, terima kasih dokter. Pagi ini senang sekali kami akan menerangkan mengenai pemanfaatan obat herbal dalam menunjang kesehatan. Slide. Seperti kita ketahui bahwa di zaman pandemi COVID ini kita menghadapi berperang dengan virus yang baru, dan ini sudah berjalan lebih dari setahun. Dan pada saat ini kita juga selalu berusaha mencari pengobatan yang paling baik. Nah, untuk ini herbal, tanaman obat herbal atau tanaman obat tradisional mempunyai potensi untuk diberikan pada penderita COVID ataupun sebagai pencegahan pada orang sehat agar tidak menderita sakit dan jatuh kepada penyakit virus COVID-19 baik derajat ringan sampai yang berat. Nah, titik tumpuknya adalah untuk memelihara daya tahan tubuh sehingga tubuh mempunyai kemampuan fisik untuk menangkal segala jenis kuman yang ada. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, maka peran obat herbal ini sangat diperlukan. Slide. Ya, baik. Ya, jadi kita harus memahami dan harus mengenali dan kalau bisa untuk mencegah dan mengobati, ya. Maka pencegahan adalah paling baik daripada mengobati. Maka salah satu peran adalah obat herbal adalah untuk mencegah dan selain protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun sampai bersih, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Sekarang juga sudah dilebarkan menjadi 5M, yaitu mencegah berkerumun dan mencegah berpergian ya kalau tidak perlu ya. Jadi tidak mobilisasi yang tidak perlu itu kalau bisa dibatasi, kecuali kalau emergensi ya. Slide berikutnya. Jadi ini adalah kita berbicara mengenai pemanfaatan hebat herbal atau obat tradisional di Indonesia, di mana kita ketahui bahwa obat herbal ini seringkali sudah secara tidak sadar kita sudah konsumsi selama bertahun-tahun. Contohnya misalnya jahe ataupun bumbu dapur yang ada di makanan kita. Dan secara tidak langsung rempah-rempah ini yang dinamakan yang obat herbal atau obat dari bahan alami ini berperan dalam menjaga daya tahan kita agar tidak terserang penyakit dan bahkan meningkatkan imunitas ya.
Slide. Ya, baik. Kalau kita lihat ternyata dari Riskesdas 2013 ya, 30% ibu rumah tangga menggunakan cara tradisional untuk kesehatannya. Dari Riskesdas yang kemudian 2010 ya, yang mundur berikutnya, ternyata sekitar 60% orang Indonesia sudah mengkonsumsi obat herbal sebenarnya ya, untuk meningkatkan kesehatan. Nah, terakhir 2018 Riskesdas menyatakan bahwa 44% masyarakat menggunakan yang kestrat baik untuk menjaga kesehatannya. Jadi kalau kita lihat proporsi pemanfaatan upaya obat herbal itu makin lama makin meningkat ya. Dan ini tidak jarang digunakan secara umum ya, secara bertahun-tahun ya dalam bentuk jamu, obat herbal terstandar maupun fitofarmaka. Slide. Nah, kita bicara mengenai obat tradisional atau obat herbal. Apa itu obat herbal? Yaitu adalah bahan atau ramuan, bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, ya sediaan organik atau campuran yang digunakan secara turun-menurun untuk pengobatan dan diterapkan sesuai dengan norma masyarakat berlaku. Ada 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka yang masing-masing lambangnya berbeda. Dan ini sudah ditetapkan dalam keputusan KBPOM tahun 2004, yaitu kalau jamu itu masih bahan empirik, kalau obat herbal terstandar, bahan bakunya sudah distandarisasi, dan fitofarmaka sudah melalui uji klinis maupun preklinik. Slide berikutnya. Ya. Definisinya adalah kalau jamu adalah sediaan obat berbahan alam yang keamanan dan khasiatnya sudah turun-temurun ya. Jadi sudah dipercaya sebagai bahan alam yang berkhasiat. Kalau obat herbal terstandar atau OHT, ini obat bahan alamnya itu sudah dibuktikan keamanannya dan manfaatnya secara ilmiah dalam bentuk uji praklinik. Jadi kita melakukan uji toksisitas subkronik ya, uji toksisitas kronik ya, khususnya juga pada hewan coba. Kalau fitofarmaka, sediaan bahan alam ini dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah, tidak hanya pada uji preklinik, tapi uji klinik juga, dan bahan baku dan produk jadinya sudah terstandarisasi ya. Jadi ini bahan ini bisa karena sudah berbukti ilmiah, maka dapat dijelaskan dalam pelayanan kedokteran khususnya mendampingi pengobatan konvensional yang ada. Nah, pada saat ini kita sudah mempunyai ribuan produk ya, dan produk yang ada itu dibagi 2, sediaan obat modern dan sediaan segar, dan menjadi panduan bagi masyarakat, dan juga sudah diterbitkan bukunya oleh Badan POM. Dan selanjutnya slide ya. Dan obat herbal ini harus memenuhi standar 3, yaitu aman, bermutu, bermanfaat, dan berkhasiat. Slide. Lanjut lagi. Nah, pemanfaat obat herbal di masyarakat pada saat ini sudah kita lakukan ya dari atas ke bawah. Contoh untuk saluran nafas pada zaman virus seperti ini, contoh ya, kita menggunakan sambiloto misalnya untuk mengatasi infeksi virus ataupun infeksi saluran nafas atas. Kemudian juga meniran ya, temulawak dan kunyit. Jadi ini rimpang juga ya. Dan misalnya untuk kesehatan hati kita menggunakan temulawak, untuk otak kita menggunakan pegagan, mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah kita memberikan bawang putih ya, kunyit maupun miana. Untuk lambung kita berikan jahe ya, dan bahkan buat wasir kita berikan daun wungu, dan ada beberapa untuk konsumsi seperti sembelit, seperti lidah buaya. Slide. Ya. Jadi, prinsip kerjanya dari obat herbal ini adalah merevitalisasi fungsi tubuh ya. Maka tubuh dapat bekerja secara optimal dan kemampuan tubuh dalam beradaptasi
terhadap lingkungannya menjadi baik ya. Slide kembali. Nah, kita bagi ya, kalau pelayanan kesehatan untuk penanganan COVID, tentu saja kita bagi obat konvensional yang sudah dikenal di kedokteran, dan juga obat tradisional. Nah, perbedaannya adalah obat yang sudah dilakukan, sudah menjadi acuan dari pendidikan kedokteran barat, ini berguna untuk pencegahan dan pengobatan. Demikian juga obat herbal, ya. Obat herbal ini berguna untuk pencegahan dan juga pengobatan. Contoh, misalnya untuk pencegahan kita memanfaatkan rempah atau herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi bila kita menggunakannya dengan maksud untuk tujuan pengobatan, maka obat herbal ini digunakan sebagai pelengkap atau komplement terapi konvensional. Slide berikutnya. Nah, sediaan obat herbal tentu saja kita akan berikan secara berbasis empiris ataupun berbasis evidence based. Kalau empiris tentu saja kita bagi menjadi sediaan segar atau sediaan modern. Sediaan modern ini biasanya sudah melalui kemasan dan sudah melalui uji produk dan mendapat izin edar dari Badan POM. Sedangkan sediaan segar ini harus membutuhkan mutu yang bagus ya, takaran yang tepat, cara mengkonsumsi yang baik, pengolahan yang baik dan benar. Kalau evidence based, sediaan modern itu kita bagi menjadi obat herbal terstandar atau OHT dan fitofarmaka, di mana keduanya harus memiliki izin edar dari Badan POM, memiliki kemasan yang baik dan bentuk fisik yang baik, dan sudah teruji dari praklinik dan klinik ya secara ilmiah. Baik. Ya, jadi ini prinsip pemanfaatan obat herbal adalah mengacu pada kepentingan terbaik pasien. Jadi kita tidak boleh mengacu pada kepentingan komersial dan sudah mendapat izin juga dari pimpinan Fasiankes yang berwenang untuk jenis obat herbal atau obat tradisional yang digunakan. Titik beratnya kita berikan pada orang sehat sebagai upaya promotif dan preventif pencegahan. Nah, bila misalnya kita menggunakan obat herbal bersumber dari hewan, maka harus mempunyai sertifikasi halal, ya. Dan tidak hanya dalam bentuk simplis ya, tapi kecuali terdapat dalam penelitian berbasis pada layanan, ya. Dan jangan lupa gunakan obat herbal yang terregistrasi pada Badan POM, ya, karena sudah diregistrasi berarti sudah melalui uji ilmiah, ya, baik praklinik maupun klinik. Slide. Ya, nah inilah prinsipnya bahwa obat herbal ini pada orang sehat ini sebagai peningkatkan daya tahan atau disebut imunomodulator. Jadi contoh ya obat herbal yang kita gunakan seperti jahe merah karena mengandung quercetin, temulawak karena mengandung kurkuminoid, rimpang kunyit karena mengandung kurkumin, meniran karena mengandung flavonoid, ataupun misalnya kalau kita buat ramuan ini ya campur-campur namanya empon-empon ya. Nah, kalau mengurangi gejala yang ada misalnya seperti batuk pilek, kita menggunakan rimpang kencur. Kalau sakit kepala, kita menggunakan bawang putih ya. Atau sulit tidur karena ada gangguan tidur terutama dalam 3 hari pertama, kita menggunakan biji pala. Dan tidak jarang ada terdapat mual muntah yang merupakan manifestasi dari saluran cerna, maka kita akan menggunakan jahe ya untuk mengurangi gejala COVID. Nah, pada saat ini pasien COVID ini sering mempunyai komorbid atau penyakit penyerta. Maka untuk mengatasi penyakit penyerta ini, ya terutama misalnya yang paling banyak yang kami jumpai seperti darah tinggi atau kita bisa menggunakan bawang putih ataupun seledri. Kemudian untuk kencing manis kita menggunakan daun salam dan sambiloto. Dan memang pada pasien-pasien obesitas ini gejalanya lebih berat ya. Maka kita akan bantu dengan menggunakan daun jati Belanda atau daun cermai. Slide berikutnya. Nah, beberapa obat nih ya yang sebenarnya yang dapat digunakan tidak hanya pada COVID ya ataupun infeksi saluran nafas,
Tapi titik beratnya adalah kami bagi menjadi 5 golongan, ya bahkan ini 6, ya, yaitu dalam bentuk rimpang, bentuk daun, bentuk batang, bentuk kulit kayu, dan bentuk buah serta bentuk biji. Bagaimana kita bisa memilih dan mengkonsumsi yang obat herbal yang tepat? Ya, tentu saja kita akan melihat kira-kira kalau obat herbal itu sediaan segar, tentu berbeda dengan sediaan yang sudah menjadi produk ya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk rimpang, kita harus melihat mutunya juga dan bentuk rimpang, cara pengolahannya yang harus benar. Contoh pengolahannya biasanya kita rebus ya, kemudian bentuk daun misalnya atau bentuk batang ya, memang sesegar mungkin lebih baik. Dan ini kita bisa melihat kira-kira titik mana zat aktifnya berada, maka dan kita juga memberikan perhatian pada efek samping. Misalnya kalau yang paling banyak dikeluhan adalah obat rempah ini pahit ya, jadi ini bagaimana kita bisa mengantisipasi rasa pahit, karena sebagian orang mempunyai moto bahwa sesuatu yang pahit adalah obat. Jadi kita akan menggunakan obat herbal ini, memilih yang benar, dosis yang benar, cara pengolahan yang benar, kemudian masuk jalurnya yang benar, apakah harus diminum, apakah harus misalnya hanya dioleskan, dan kita harus melihat efek sampingnya, melihat toksisitasnya, apakah ada toksisitas akut, subkronik maupun kronik, ya. Dan juga kita akan catat kira-kira apakah ada efek sampingnya dan bagaimana output atau keluaran dari pemanfaatan dari obat herbal ini sendiri ya, khususnya dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Slide. Nah, dari 6 golongan ini kita akan melihat kira-kira dalam berbukti ilmiah, kita akan menerangkan bagaimana obat herbal ini berguna untuk mencegah ataupun mengobati, ya, dan digunakan sebagai komplementer misalnya. Contoh di sini kita lihat adalah sambiloto ya. Sambiloto banyak digunakan dalam penanganan COVID-19, di mana intinya sambiloto dapat meningkatkan produksi limfosit B yang akan meningkat antigen dan meningkatkan proses fagositosis ya. Dan kita lihat nih respon imunnya seperti misalnya flavonoid misalnya ya yang terdapat dalam kencur ini bisa bersifat sebagai stimulator untuk meningkatkan kemampuan efek mikrobiosidalnya dalam rangka memfagositosis ini ya penyebab penyakit tersebut ya. Maka di sini kita akan lihat respon imun non spesifik dan spesifik yang sesudah tubuh terserang dari antigen ataupun mikroorganisme ya. Slide. Nah, maka untuk pemanfaatan obat herbal ini diperlukan sinergi dari pemerintah, akademisi, praktisi, bisnis maupun masyarakat ya. Ya, jadi ini adalah peran lintas sektoral di mana sama-sama membangun dan sama-sama bisa mengembangkan dan memanfaatkan obat herbal ya. Ya, slide. Nah, ini yang kita berikan juga kepada penderita COVID seperti misalnya Pilantus niruri ataupun Maneran bisa memodulasi sistem imun melalui proliferasi dan aktivasi limfosit B dan limfosit T ya. Jadi titiknya adalah obat herbal ini meningkatkan respon imun, meningkatkan daya tahan pada orang sehat dan juga sebagai pengobatan komplementer ya, pengobatan penyerta mendampingi pengobatan medis ya yang ada saat ini khususnya untuk mempercepat penyembuhan melalui peningkatan sistem imun sehingga dengan adanya obat herbal ini penderita akan cepat sembuh ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah strategi yang pencegahan
yang sudah dilakukan untuk pasien COVID-19 seperti cuci tangan, ya, bekerja dan beribadah di rumah, tetapi kita tetap harus dinamis juga, jaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, ya, tidak berjabat tangan, ya, dan sebaiknya memakai masker yang disarankan, ya, sesuai dengan standar masker bila sakit ataupun ke tempat umum. Slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa rimpang, ya. Ini adalah rimpang, ya, seperti kunyit, temu mangga, temu lawak, ya. Nah, yang lain daun seperti pegagan, ya. Ini ataupun meniran, ya. Ini contohnya ada beberapa tanaman yang turun-temurun dan dikenal secara luas untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, efek yang kita berikan, contoh misalnya meniran, ya. Tidak hanya digunakan untuk mengobati infeksi COVID, ya, tapi juga untuk pengobatan gangguan ginjal, sariawan, darah tinggi, ya, kencing batu, digunakan sebagai anti diare dan anti panas, ya. Jadi posisinya sebenarnya sudah diuji sebenarnya sebagai peningkat daya tahan tubuh. Nah, demikian juga bawang putih yang digunakan untuk tekanan darah tinggi, ya. Kemudian pegagan, Centella asiatica juga tidak hanya untuk meningkatkan kecerdasan otak, tetapi juga untuk perbaikan sel kulit, ya. Nah, ini kunyit sudah diketahui untuk mencegah dan mengobati penyakit hati, dan kurkuma mangga, ya, ini juga jenis rimpang untuk meningkatkan daya tubuh, dan temulawak sudah teruji. Maka tidak jarang kalau pada saat ini kita temukan harga dari rempah-rempah ataupun obat tradisional yang ada di pasaran ini sudah meningkat bahkan 10 kali lipat daripada sebelum pandemi, karena sudah diketahui efeknya, khasiatnya khususnya untuk mencegah maupun mengobati COVID-19 dan meningkatkan daya tahan tubuh pada orang yang sehat. Slide berikutnya. Ya, ini ada beberapa cara pengobatan lain selain obat tradisional, ya. Nah, jadi ada yang dengan cara diminum, dioleskan, kemudian ditempelkan, ya. Jadi ada dikombinasikan dengan pengobatan tradisional yang lainnya. Contoh sepertinya akupunktur, pijat, misalnya yoga atau senam napas. Ini adalah kombinasi ini bila tepat ini bisa dapat mencegah penyakit dan juga mempercepat kesembuhan. Slide. Lanjut. Nah, ini adalah tips and tricks 10 untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Jadi kita tidak hanya sehat tetapi bugar, ya. Artinya tetap menjaga stamina, di mana kita tetap melakukan pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan, dan jangan lupa rajin berolahraga dan berjemur, terutama jam 9 pagi, ya, minimal 15 menit, tidur yang cukup, tidak begadang, dan kalau ada gejala seperti batuk, kemudian demam, dan yang lainnya, terapi cairan ini dibutuhkan, terutama air putih, dan kita dapat memberikan obat herbal sebagai terapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengobati pada saat kita sudah terkena gejala penyakit. Slide berikutnya. Nah, titiknya adalah penyakit timbul karena ada ketidakseimbangan sistem imun. Kalau sistem imun kita tidak kuat, maka kita kalah terhadap antigen atau kuman yang masuk. Maka titik beratnya adalah kita memperbaiki gangguan pada sistem imun kita. Kalau sistem imun kita tidak kuat, misalnya kita terjangkit infeksi ataupun keganasan, maka terjadilah penyakit, ya. Tapi juga ada sistem imun berlebih, contoh seperti autoimun, hipersensitivitas, ya, alergi. Maka titik beratnya obat herbal bisa mengatasi gangguan sistem imun, tidak hanya untuk meningkatkan daya tahan imun pada sistem imun yang tidak adekuat, tapi pada sistem imun yang berlebih bisa menetralkan, ya. Nah, ini adalah titik beratnya.
Kita slide kembali. Ya, ini adalah beberapa sistem imun yang misalnya secara fisik ya, untuk alamiah kita mempunyai sistem imun yang kulit untuk mencegah misalnya serangan dari antigen atau apapun, paparan apapun dari luar. Tetapi secara tingkat sel, kita mempunyai sel NK, sel MAS, eosinofil, basofil, ataupun sel fagosit ya, mononuklear atau polinuklear, ataupun yang sistem imun yang spesifik seperti humoral dan sel yang seluler, di mana yang paling terkenal adalah sel T dan sel B untuk sistem imun kita. Slide berikutnya. Lanjut. Ya, jadi kalau bila misalnya suatu benda asing, contoh virus COVID ya, masuk ke dalam tubuh, maka patogen yang masuk ke dalam jaringan itu memicu alarm sel, di mana diketahui terjadi proses peradangan atau inflamasi. Nah, kalau misalnya patogen virus itu sebagai antigen masuk ke dalam jaringan, maka akan ditangkap oleh sel dendrit. Nah, sel dendrit ini yang setelah menangkap antigen, kemudian dia akan jalan ke nodus limfa dan mengaktifkan limfosit ya, limfosit T dan limfosit B. Maka inilah yang akan melindungi kita terhadap paparan dari antigen atau kuman apapun sehingga tubuh tidak terjangkit penyakit. Slide. Ya, jadi intinya untuk herbal terstandar ini mempunyai manfaat imunostimulan. Jadi meningkatkan kerja komponen sistem imun. Jadi meningkatkan respon imun terhadap penyakit atau infeksi. Contoh isoprinosin, ekstrak herbal, meniran, jinten, sambiloto, misalnya habatus sauda, bawang putih, kunyit, dan lain-lain. Tapi misalnya untuk sistem imun yang berlebih, misalnya autoimun, ini berguna sebagai imunosupresan. Jadi senyawa herbal digunakan untuk menekan respon imun yang berlebih, meredakan hiperinflamasi, mencegah autoimun, bahkan juga bisa digunakan untuk mencegah penolakan transplantasi organ. Ya, lanjut. Ya, ini adalah beberapa zat aktif yang diberikan sebagai senyawa bioaktif dari obat herbal yang berpotensi sebagai antivirus. Khususnya kami gunakan dalam pandemi COVID ya, seperti kukrumin, hesperidin, quercetin, pilantin, alisin, katesin, mircetin, dan sebagainya. Lanjut. Lanjut ya. Nah, oke. Nah, ini yang terkenal. Nah, karena masing-masing mempunyai manfaatan ya. Jadi kita ada beberapa ramuan ya. Ramuan yang paling bisa dilakukan Bapak Ibu di rumah seperti empon-empon. Tapi ada juga ramuan yang sudah melalui uji klinis maupun praklinis dan dimasukkan ke dalam produk ya. Ini contohnya seperti daun sembung, sambiloto, meniran, rimpang jahe, maupun jamur ya, jamur Cordyceps militaris ya. Slide lanjut. Jadi ada beberapa dan ini dosis sudah teruji dan digunakan rata-rata selama 2 minggu. Ya, nah ini adalah ramuan empon-empon ya. Ramuan empon-empon untuk yang berguna untuk mencegah ya maupun sebagai komplementer dari pandemi COVID ini. Kita gunakan sereh, kemudian 1 jempol sereh, ketumbar digeprek ringan, temulawak, jempol kunyit, dan manis. Jadi caranya adalah sebenarnya cuma hanya rebus aja setelah dibersihkan sampai mendidih. Jadi airnya akan menyusut ya sekitar 200 cc. Lalu matikan api kalau misalnya sudah agak misalnya tidak terlalu panas banget, jadi sampai hanya hangat, suam kuku disaring, lalu bisa diminum. Dan ibu dan bapak semua bisa menambahkan madu murni ataupun madu hutan mentah secukupnya, bisa diminum 1 atau 2 kali sehari. Nah, resep ini berlaku sebenarnya tidak kita masukkan untuk disimpan dalam jangka waktu lama. Ini adalah resep sediaan segar, ya.
Karena kalau misalnya disimpan untuk besoknya sudah tidak fresh lagi, maka resep ini hanya berlaku untuk 1 kali minum. Dan titiknya adalah jangan lupa ketika Bapak Ibu semua mengkonsumsi herbal, tolong diperhatikan bila Bapak Ibu mempunyai penyakit penyerta, perhatikan interaksi obat ya. Jadi sebaiknya banyak yang bertanya pada saya, apakah harus disatukan ataupun harus dipisah? Saran kami adalah ketika kita tidak mengetahui interaksi obatnya, lebih baik dipisah ya, minimal 2 jam. 2 sampai 4 jam itu lebih baik diminum dalam keadaan berbeda karena untuk menghindari interaksi obat. Baik, demikian Dr. Christian Alda, dan ini ada beberapa resep ya yang kami berikan sebagai pengobatan untuk gejala seperti batuk ya. Ini adalah resep waktu misalnya kita memberikan sirih dengan air, caranya direbus ya, bisa dibagi untuk 3 kali minum sehari ya. Intinya ataupun batuk misalnya, kita pakai jahe atau air ataupun gula merah. Bahkan ada yang orang tua kita atau nenek moyang kita sudah memberikan untuk batuk ramuan kecap, madu, ya perasan air jeruk ya, yang diminum ya dalam 1 hari bisa sampai 2 atau 3 kali sehari. Lanjut. Ya. Oke, nah ini juga ada untuk batuk berdahak, karena kadang-kadang tuh batuknya itu kental banget, maka diperlukan ramuan campuran dari bawang merah, pegagan, meniran, kayu manis, adas, pulau sari ataupun tanduk rusa, di mana semuanya direbus dan tidak terlalu lama sehingga airnya berkurang menjadi sepertiga. Sepertiganya sudah menguap, maka diberikan sebagai ramuan untuk 1 gelas ya, belimbing ya, sekitar 200 cc. Nah, tentu saja kita tunggu dari mendidih itu supaya agak dingin, suam hangat-hangat kuku baru boleh diminum oleh penderita batuk berdahak. Slide. Ya, ini adalah batuk keringnya ya. Batuk kering pun dikasih kencur dan air ya, lalu diminum ya. Prinsipnya sama. Bahkan ini sudah digunakan sejak zaman dulu karena pun orang Belanda pun juga sudah mengadopsi dari resep dari nenek moyang kita. Slide. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, untuk orang sehat, kita gunakan ramuan jahe, pegagan 1 jumput, temulawak, gula merah, dan air, di mana semuanya itu hanya direbus, dicampurkan hanya 10 menit. Ya, tidak lama. Kemudian diminum, bisa dibagi 2, misalnya dalam untuk 1 hari 2 kali sehari, dan ramuan ini kita tidak simpan. Ya, slide lanjut. Jadi harus diminum pada hari itu juga. Ya, maka banyakkan kita gunakan ini rimpang, jenisnya rimpang dari jahe, jahe merah, temulawak, ya, dan kunyit, temu mangga, kencur, lengkuas. Nah, dan ini bisa berguna sebagai pengobatan, khususnya obat herbal untuk penyakit yang ada pada saat ini. Slide berikutnya. Sebagai buah, kita gunakan jambu biji. Jambu biji ini tidak hanya untuk penyakit COVID-19 pada saat ini, tetapi juga kita gunakan pada demam berdarah ya. Lalu kita juga gunakan lemon sebagai kulit buah dan kulitnya yang kaya dengan vitamin C, ya, jeruk nipis, sereh maupun kayu manis. Lanjut. Nah, kita juga untuk daun kita gunakan kelor maupun daun sirih. Untuk herbalnya, jadi daun juga ini kita gunakan meniran atau pegagan. Dan bawang putih itu sebagai umbi ya kita gunakan, dan jintan hitam ataupun Nigella sativa kita gunakan dari bahannya berbentuk biji, dan ini juga digunakan habatus sauda ya, termasuk salah satu jenis biji ya yang digunakan untuk sebagai herbal dalam pandemi COVID ini untuk mengatasi infeksi virus. Lanjut. Jadi kesimpulannya adalah
belum ada obat yang optimal untuk COVID-19, dan Indonesia kaya atas sumber daya alam, terutama obat herbal, dan kita titik untuk manfaat obat herbal adalah untuk meningkatkan kekebalan imun, dan obat herbal ini mempunyai harapan untuk penderita COVID sebagai antioksidan maupun antiinflamasi, dan penelitian ini masih berjalan dan tidak lama lagi sudah ada hasilnya, dan saat ini sudah ada beberapa kelompok yang sudah mendapatkan hasil bahwa obat herbal ini bermanfaat dalam pencegahan infeksi virus ya, dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan kita harus terus berkembang, terutama untuk IMERI FKUI menjadi media peneliti yang khususnya berada di FKUI RSCM untuk mengembangkan obat herbal berstandar, tidak hanya bersama dengan para peneliti, tetapi ada peran dari lintas sektoral ya, ABC, GM ya, yang memang harus selalu mensupport dan menemukan dan mengembangkan, maka tidak lama lagi obat herbal menjadi suatu drug development yang menjadi sumber bahan baku asli alami yang ada di Indonesia, dan bisa dapat suatu hari lagi kita punya manfaat yang lebih luas, tidak hanya meningkatkan sistem imun ataupun sebagai komplementer, tetapi juga bisa untuk mengobati. Contohnya yang kita gunakan misalnya pada pasien kanker, salah satu bahan baku obat herbal digunakan pada pasien-pasien kanker sebagai kemoterapi. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Tehli untuk pemaparan materinya. Sangat menjelaskan ya, mungkin teman-teman di sini kan baru pertama kali nih mendengar sebenarnya obat herbal itu seperti apa sih. Kalau selama ini kita cuma sering dengarnya jamu-jamuan ya dok, gitu. Cuma mungkin Dr. Tehli menjelaskan bahwa obat herbal itu bukan cuma jamu-jamuan gitu. Jamu-jamuan itu justru yang belum terbukti ya dok. Kita. Sementara harusnya obat herbal itu adalah sesuatu yang memang sudah terbukti secara ilmiah. Nah terus saya dapat beberapa kesimpulan yang cukup baik di sini. Misalnya obat herbal itu memang kebanyakan sifatnya memang komplementer ya dok. Jadi memang walaupun kita minum obat herbal, tapi obat-obat konvensionalnya juga tidak boleh ditinggalkan ya dok. Karena selama ini kan suka ada stigma di masyarakat, mau berobat herbal aja, akhirnya nggak minum obat-obatan dari dokter. Itu mungkin bukan sesuatu yang baik untuk kita ikuti ya dok. Harusnya tetap. Betul. Iya, betul sekali. Jadi memang kita harus paradigma ini diubah, tapi kita tetap menggali bagaimana nanti kita suatu hari kita akan menemukan bahwa ini akan berguna ya, obat-obat herbal ini berguna, dan terus aja tetap mendukung pengembangan obat herbal, dan mungkin suatu saat tidak lama lagi kita bisa mendapatkan penemuan untuk herbal berbasis bahan baku alami Indonesia. Ini yang kita harapkan untuk kedepannya. Baik dok, karena kita lagi Ramadan nih, kita buka sesi tanya jawab sedikit ya dok. Kira-kira ada 10 menit nih waktu buat ngobrol-ngobrol sama Dr. Tehli tentang herbal. Ini dok ada pertanyaan. Ya. Dok, kira-kira kalau misalnya dari Mas Ridwan nih dok, kalau misalnya di bulan Ramadan ini ada nggak ya dok obat-obat herbal yang dokter rekomendasikan nih, misalnya untuk atau tanamannya ramuan-ramuan yang direkomendasikan saat sahur atau saat buka gitu dok, mungkin yang mengandung banyak air sehingga puasanya bisa lebih hikmat nih dok, kita nggak lagi kehausan atau kelaparan. Ya, pada saat ini kalau sahur ya tentu saja kita Bapak Ibu semua bisa mengkonsumsi sedikit jahe ya, satu ruas aja cukup, tidak perlu banyak-banyak. Jadi satu ruas buku jari kita ya. Kemudian juga kita bisa menyeduh dengan sambiloto, tapi memang pada saat ini kebanyakan ibu rumah tangga saat ini banyak sudah mulai menanam tanaman obat keluarga ya, tapi paling banyak adalah rempah-rempah yang terdapat dalam bahan baku dapur ya, rimpang-rimpang ya, sering yang banyak adalah seperti kunyit, temulawak ya, kencur, jahe, sereh. Ini bisa digunakan. Bahkan ada yang tidak suka sebenarnya untuk merebus, sehingga sudah memasukkan dalam ramuan makanan. Jadi dia olah dalam makanan seperti misalnya
dalam bentuk gulai, ya, dalam bentuk lodeh misalnya. Nah, ini sudah punya manfaat dan tidak semua orang misalnya menyukai ramuan karena beberapa memang kadangkala berpikir repot sekali. Maka ada yang misalnya susah untuk menyiapkan, jadi dia misalnya langsung memesan seperti sate Padang ya. Jadi kalau sate Padang itu kan sudah ada herbalnya ya. Ya, Sudah. Dan makanan ini Indonesia enak itu katanya. ramuannya banyak ya dok. Makanan dengan Lengkap, ramuan ini memang banyak. lengkap sebenarnya dok. Betul, betul, lengkap dan banyak ya. Jadi ada beberapa keluhan dari berbagai dari masyarakat pengkonsumsi. Jadi ada yang inginnya cepat, instan. Makanya pada saat ini beberapa investor pun sudah berkolaborasi dengan peneliti untuk menciptakan produk yang dimana obat itu tidak pahit ya, dalam bentuk kapsul ya, dalam bentuk misalnya jus jamu gitu ya. Nah, tentu saja ini jus jamu harus diperhatikan kesegarannya dan cara penyimpanannya supaya tidak kadaluarsa ya. Nah, jadi juga harus memperhatikan kemasan harus bersih, higienis sehingga tidak menimbulkan efek samping karena kemasan yang tidak bagus pasti bisa memicu pertumbuhan mikroba. Jadi bisa pada saat misalnya minum, saya pernah dapat keluhan dari pasien ketika membuat minum ya, kalau menggunakan obat tanaman herbal yang tidak bersih bisa menjadi diare ataupun sakit perut ya. Jadi manfaatnya jadi tidak ada atau berkurang. Jadi titik beratnya adalah satu, pemilihan obat herbal. Kedua, dosisnya dan perhatikan produknya segar atau sudah dalam bentuk obat modern. Kemudian cara pengolahannya, cara meminumnya, kemudian perhatikan interaksi antara obat dan makanan dan obat dengan obat herbal dengan obat konvensional atau obat modern atau obat medis yang digunakan. Dan terakhir kita harus lihat efek samping ya. Di samping kita juga harus merasakan ada manfaatnya yang dalam jangka waktu dekat atau dalam jangka waktu yang panjang, itu juga perlu dicatat. Ini menjadi menarik ketika tadi dokter kan bilang banyak yang harus di highlight ya dok dalam penggunaan obat herbal, misalnya pemilihan obatnya, lalu sediaannya. Nah ini kalau misalnya masyarakat itu mau mengkonsumsi obat herbal nih dok, sebaiknya apakah perlu konsultasi dulu ke dokter kira-kira memang memahami mengenai obat herbal ini, atau boleh misalnya baca buku aja terus cari yang kira-kira ini katanya kalau minum bawang putih nih katanya bagus buat imun jadi saya mau minum, atau bagus nih buat mencegah darah tinggi. Nah itu boleh nggak sih dok masyarakat cukup dengan informasi itu lalu mulai mengkonsumsi dengan rutin, atau memang harus dengan anjuran dokter dok kalau untuk obat-obatan herbal ini dok? Iya, dari zaman dulu sebenarnya secara tidak disadari obat herbal itu sudah masuk dalam tubuh ya, baik dalam bentuk ramuan ataupun dalam bentuk makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Maka sebenarnya keluhan dari penggunaan bahan baku herbal ini sebenarnya sudah dicatat oleh para dokter. Tapi ketika ini menjadi suatu efek samping ataupun cara pengolahan yang tidak benar, ini masyarakat tidak tahu. Kalau keluhan yang ringan, rata-rata biasanya tidak membawa masyarakat untuk berobat ke dokter. Tapi ketika ada keluhan yang lebih berat, misalnya sakit perut yang paling banyak, misalnya kembung, gas, dan bahkan bisa membuat pasien tersebut nggak bisa tidur, ya, baru biasanya masyarakat berobat ke dokter. Nah, titiknya di situ. Maka ketika misalnya diperlukan kerjasama antara masyarakat dan dokter dalam hubungan profesional, dokter pasien, karena tidak semua masyarakat memahami bahwa ada intoleransi terhadap obat herbal dan bagaimana cara memilih obat herbal yang benar. Dan ada obat herbal yang bahkan bahan alami maksud saya yang bahkan bisa menjadi bumerang. Jadi bahkan menimbulkan sakit, dan ini biasanya kita lakukan personalize ya, herbal medicine. Jadi kuncinya berpihak pada pasien. Ya, jadi tidak bisa kita samaratakan
khususnya pada orang-orang yang mengalami hipersensitivitas ataupun alergi. Baik, terima kasih. Dah. Oke, pertanyaan pertama dari segi Jadi pertama tadi bagaimana nih di bulan Ramadan ini, lalu bagaimana kita memilih obat herbal. Jadi memang sebaiknya sih kita konsultasi tetap ke dokter ya dok. Kalau teman-teman di sini ada yang mau ya, minum obat herbal, apalagi dokter kan mungkin juga nggak semuanya paham ya dok mengenai obat herbal ini. Jadi mungkin nanti Dokter Teli ada referensi-referensi kira-kira siapa nih dokter yang kira-kira memahami tentang obat herbal, karena kan jangan sampai kita juga konsultasi ke yang mungkin kurang mendukung gitu tentang obat herbal ini. Nah dok, ada pertanyaan selanjutnya nih dok dari Zahra. Tanaman herbal apa yang baik untuk mengurangi berat badan dok? Nah, bagaimana cara meramunya? Tadi sih saya sempat lihat nih di slide dokter udah ada ya dok ya tentang daun jati ini. Tadi saya langsung searching dok, daun jati ini harganya berapa ya? Langsung mau beli saya dok di sini. Mungkin dokter ada lagi dok. Daun jati Belanda ya diseduh sebenarnya ya. Tapi titiknya penggunaan daun jati ini adalah jangan dibarengi dengan penggunaan karbohidrat yang tinggi. Nah, salahnya di situ. Jadi dibarengi dengan protein. Jadi makannya jadi sembarangan ya dok. Ya betul ya. Jadi ada takarannya ya. Dan pada saat ini Anda berkonsultasi kepada dokter ya. Dan saat ini di berbagai fakultas kedokteran itu sudah ada peminatan herbal medicine ya. Jadi peminatan herbal medicine ini bisa dipelajari baik dari tingkat sarjana sampai profesional ya. Dan ini kita mempunyai dua badan ya, yaitu PDHMI Perhimpunan Dokter Herbal Medicine Indonesia dan PD POCI ya. Jadi Perhimpunan Pengembangan Jamu ya dan Pengobatan Tradisional, yang dimana sama-sama membangun ya sebagai organisasi profesi kedokteran dan juga bekerja sama dengan fakultas kedokteran ya sebagai pencetak dokter maupun dokter spesialis ya S1, S2, S3. Dan ini kita harapkan sebenarnya herbal medicine ini menjadi satu ilmu di mana kita bisa mengembangkan drug development, jadi pengembangan obat khususnya yang berbahan alami Indonesia. Karena sebenarnya Indonesia itu kaya sekali bahan alami, tetapi karena kita sudah selalu diberikan pemahaman bahwa sisi kedokteran barat ini sudah baik, maka saatnya kita bisa mengembangkan dan mandiri terutama untuk obat-obat yang berbahan baku alami. Contoh misalnya dari dulu misalnya ada kayu bajakah untuk pengobatan kanker ya. Bahkan kita harus uji untuk kanker stadium 1 sampai stadium 4 ya. Dan ini bahkan jadi berbondong-bondong, tidak hanya masyarakat Indonesia yang membeli tetapi juga dari dari luar negeri. Dan saatnya kalau kita bisa menciptakan produk ini menjadi suatu kekayaan, baik kekayaan alam maupun kekayaan intelektual bangsa Indonesia, dan akhirnya kita bisa mandiri. Ini sih titiknya di situ. Tetapi semuanya itu memang harus melalui proses yang panjang, terutama uji praklinis dan uji klinis. Dan itu harus melakukan penelitian yang panjang dan berkesinambungan, karena kita harus tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap obat herbal ini. Begitu Dokter Alda. Ya, ini poin penting ya dok, kalau memang obat herbal itu bukan sembarangan kita asal pilih ya dok, tapi memang dengan penelitian yang matang ya, dengan evidence based. Makanya kita penjajah Belanda dulu 350 tahun karena kita punya bahan baku yang luar biasa dok ya sebenarnya di Indonesia. Jadi memang karena herbalnya, yaitu rempah-rempahnya ini. Itu dok ya, memang buat kita sebenarnya kaya. Jadi ramuan kita itu memang sebenarnya kalau diteliti lagi memang semuanya punya bukti ilmiah ya dok sebenarnya. Ya, betul. Satu pertanyaan terakhir dok sebelum kita tutup, ada dari Mbak Melin nih. Dokter, kira-kira kalau misalnya saya di rumah mau bikin apotek herbal nih dok, saya mau tanam obat,
kira-kira ada rekomendasi nggak ya dok, tanamannya apa aja yang sebaiknya saya tanam gitu, minimal untuk saya menjaga kesehatan sehari-hari, lalu meningkatkan stamina. Ya, jadi yang bisa kita lakukan terutama biasanya di Jakarta ini pekarangannya kecil ya. Paling banyak adalah rimpang ya. Jahe, kencur ya. Bisa juga daun ya. Karena bisa daun kunyit misalnya. Jeruk pun juga hanya memerlukan lahan yang kecil ya. Dan bisa dimanfaatkan tidak hanya buahnya tapi juga daunnya. Jadi pada saat ini bahkan kita beberapa dari masyarakat sudah kita lakukan edukasi yaitu dalam bentuk workshop ya, bagaimana memanfaatkan perkarangan sempit dengan ditanamin obat tradisional terutama yang berguna sebagai tanaman obat keluarga. Nah ini baik juga kita harus melakukan paket edukasi yang terus-menerus karena dan juga bagaimana pemanfaatannya dan ini bisa menjadi sumber ekonomi bahkan pada masyarakat yang tertimpa misalnya karena pengaruh dari pandemi ini terpaksa harus keluar dari pekerjaannya, kemudian harus WFH sehingga hanya menerima pendapatan yang lebih sedikit gitu ya. Dan ini sangat berguna pada saat ini untuk meningkatkan ekonomi ya, jadi tidak hanya meningkatkan kesehatan diri dan keluarga. Ya demikian nanti juga bisa kita fasilitasi untuk dalam bentuk workshop lanjutan ya baik bersama IMERI ataupun bersama yang lain ya. Dan memang kita harus selalu untuk membuktikan bahwa herbal itu bukan lagi bermanfaat sebagai jamu, tapi saatnya adalah membuktikan bahwa herbal ini akan berguna untuk pencegahan penyakit dan juga bahkan nanti berguna sebagai mengobati penyakit. Jadi walaupun memang kita harus mengupayakannya dalam bentuk penelitian yang berkesinambungan dan jangka panjang. Demikian, Dr. Christian Alda. Terima kasih dok sudah mau ngobrol-ngobrol pagi ini. Memang luar biasa ya dok, kedokteran herbal ini bukan cuma masalah kedokteran, bahkan sampai berkebun juga ya dok kita pelajari di sini ya dok, bagaimana. Betul. Ini sangat ini dok. Baik dok, mungkin pagi ini kita sudah ngobrol lebih dari 40 menit. Teman-teman sini juga sudah dapat banyak ilmunya tentang herbal. Terima kasih banyak dok ya sudah mau hadir berbagi tentang pengobatan herbal di sini. Kedepannya mungkin memang kita banyak nih dok bisa mengerjakan proyek-proyek terkait dengan herbal medicine ini dok ya. Teman-teman terima kasih sudah bergabung bersama Fitrah pagi hari ini. Terima kasih Dr. Feli. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya tentang materi ini karena kita akan membuat bincang-bincang rutin dok setelah ini mengenai kesehatan. Lagi terima kasih banyak Dr. Feli ya dok. Terima kasih Dr. Christian Alda dan teman-teman. Banyak insya Allah dok. Ya dok, terima kasih. Saya tutup dulu ya dok pertemuan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Semoga sehat terus ya dok ya. Ya, amin. Ya, dan tetap semangat dan jangan lupa untuk minum herbal pagi ini. Puasa dok, nanti aja pas buka dok. Iya. Ya, jangan lupa untuk buka berarti ya. Buka minum herbal jangan lupa ya dok. Salam sehat selalu. Sehat ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.